dalam studi pendidikan administrasi perkantoran. Nah, tugas kali ini dari mata pelajaran pengembangan media dari dosen pengampu yaitu Dr. Andes Sirajudin Saleh, SPD, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu media dalam proses pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pada materi kali ini, kita harus tahu apa itu media. Seperti yang dapat kita lihat pada layar berikut ini, definisi media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium secara harfiah. Media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Berikut adalah penjelasan mengenai media pendidikan. Nah, menurut Ali Senjaya mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan, dan segala sesuatu bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap, atau menambah keterampilan. Dari pendapat ahli ini dapat kita simpulkan bahwa media pendidikan adalah segala sesuatu yang dalam komponen sekolah, baik itu guru, buku, dan sebagainya, yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media tidak hanya benda mati yang dapat dimanfaatkan dalam penyampaian materi ajar, karena guru juga bisa dikatakan sebagai media pembelajaran. Berikut ini adalah mengenai ciri-ciri umum dari media pembelajaran. Menurut Omar Hamali pada tahun 1945 adalah yaitu 1. Media pembelajaran identik dengan pengertian peragaan yang berasal dari kata raga, yang artinya suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan yang dapat diamati melalui panca indera. Yang kedua yaitu tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan didengar. Yang ketiga yaitu media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan komunikasi dalam mengajar antara guru dan siswa. Yang keempat yaitu media pembelajaran adalah semacam alat bentuk belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima yaitu media pembelajaran merupakan suatu perantara, medium, atau media dan digunakan dalam rangka belajar. Yang keenam yaitu media pembelajaran mengandung aspek sebagai alat dan sebagai teknik yang erat pertaliannya dengan metode pembelajaran. 7. Karena itu, sebagai tindakan operasional dalam buku ini digunakan pengertian media pembelajaran. Selain dari ciri-ciri tersebut, lalu apa saja yang termasuk dalam media pembelajaran? Menurut Rudy Bird, sebagaimana dikutip oleh Arif Sadiman pada tahun 1993, yang membagi ke dalam 8 klasifikasi media, yakni 1. Media audio visual gerak, 2. Media audio visual diam, 3. Media audio semi gerak, 4. Media visual gerak, 5. Media visual diam, dan 6. Media visual semi gerak, 7. Media audio, dan 8. Media cetak. Sedangkan menurut Briggs dalam Arif Sadiman 1993 bahwa terdapat 13 macam media, yaitu 1. Objek, 2. Model, 3. Suara langsung, 4. Rekaman audio, 5. Media cetak, 6. Pembelajaran terprogram, dan 7. Papan tulis, 8. Media transparasi, 9. Film rangkai, 10. Film bingkai, 11. Film, 12. Televisi, dan 13. Yaitu gambar. Dari berbagai jenis-jenis media yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi komunikasi dan interaksi antara dosen, guru, dan peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Berikutnya ada beberapa gambar media pembelajaran, yaitu 1. Ada laptop, 2. Ada HP, 3. Ada buku, dan yang keempat ada televisi. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pembelajar dengan pembelajar, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kemp dan Dayton pada tahun 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. 1. Menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan. Nah, setiap pembelajar mungkin
mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap satu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada pembelajar secara seragam. Setiap pelajar yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis sama yang diterima oleh pelajar-pelajar lain. Dengan demikian, media juga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara pelajar dimanapun berada. Dua, yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat pelajar. Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keinginan pembelajar dan merangsang pembelajar beraksi baik secara fisik maupun emosional. Singkatnya, media pembelajaran dapat membantu pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Yang ketiga, ada proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dilihat dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Selama proses pembelajaran tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada pembelajar. Namun, dengan media, pembelajaran dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya pembelajar sendiri yang aktif tetapi juga pembelajarnya. Yang keempat, ada efisiensi dalam waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari pembelajar adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Sering terjadi pembelajar menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan satu materi pelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika pembelajar dapat memanfaatkan media secara maksimal. Misalnya, tanpa media, seorang pembelajar tentu saja akan menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan sistem peredaran darah manusia atau proses terjadinya gerhana matahari. Padahal, dengan bantuan media visual, topik ini dengan cepat dan mudah dijelaskan kepada anak atau pembelajar. Biarkan media menyajikan materi pembelajaran yang memang sulit untuk disajikan oleh pembelajar secara verbal. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Dengan media, pembelajar tidak harus menjelaskan materi pembelajaran secara berulang, sebab hanya dengan sekali sajian menggunakan media, pembelajar akan lebih mudah memahami materi atau pelajaran tersebut. Yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisiensi, tetapi juga membuat pelajar menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila hanya dengan mendengar informasi verbal dari pembelajaran saja, pembelajaran mungkin kurang memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika hal ini diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami sendiri melalui media, maka pembelajar dapat memahami materi tersebut dengan lebih baik. Yang keenam, yaitu media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara leluasa kapanpun dan dimanapun, tanpa tergantung pada keberadaan seorang pembelajar. Program-program pembelajaran audiovisual termasuk program pembelajaran menggunakan komputer. Kemungkinan pembelajar dapat melakukan kegiatan belajar secara mandiri tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Penggunaan media akan menyadarkan pembelajar betapa banyak sumber-sumber belajar yang dapat mereka manfaatkan dalam belajar. Perlu kita sadari bahwa alokasi waktu belajar di sekolah sangat terbatas. Waktu terbanyak justru dihabiskan pembelajar di luar lingkungan sekolah. Yang ketujuh, yaitu media dapat menumbuhkan sikap positif pembelajar terhadap materi dan proses pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong pembelajar untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemampuan pembelajar untuk belajar dari berbagai
berbagai sumber tersebut akan bisa menambah sikap kepada pelajar untuk senantiasa berinisiatif mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan. Yang kedelapan yaitu mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang pembelajar bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi pembelajar. Seorang pembelajar tidak perlu menjelaskan seluruh materi pelajaran karena bisa berbagi peran dengan media. Dengan demikian, pembelajar akan lebih banyak memiliki waktu untuk perhatian kepada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar pembelajar, membentuk kepribadian dan memotivasi belajar. 9 yaitu media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat misalnya dapat dijelaskan melalui media gambar pasar dari yang tradisional sampai pasar yang modern. Demikian pula dengan materi pelajaran yang rumit dapat disajikan secara lebih sederhana dengan bantuan media. Misalnya materi yang membahas tentang pusat-pusat kerajaan Islam di Nusantara dapat disampaikan dengan penggunaan peta atau atlas sehingga pembelajaran dapat mudah untuk dipahami pembelajaran tersebut. 10 yaitu media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi di luar kelas bahkan di luar angkasa dapat dihadirkan di dalam kelas melalui bantuan media. Demikian pula beberapa peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dapat disajikan di dalam pembelajaran sewaktu-waktu. Dengan media pula suatu peristiwa penting yang telah terjadi di benua lain dapat dihadirkan seketika di ruang kelas. Baik, setelah pemaparan materi tentang media pendidikan dalam proses pembelajaran, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi saran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu sebabnya peranan media pendidikan dalam proses belajar dan mengajar merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dari media pendidikan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Oleh karena itu, seorang dosen atau guru dituntut untuk memberikan motivasi kepada peserta didik melalui pemanfaatan media yang tidak hanya ada di dalam kelas akan tetapi juga ada di luar kelas. Jika hal itu dimanfaatkan, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Lantas apa yang terjadi jika media pembelajaran tidak ada? Seperti yang kita ketahui, jika media pembelajaran tidak ada, yang terjadi adalah satu yaitu mengalami kesulitan dalam mengajar. Materi yang menjadi monoton dan peserta didik merasa bosan dengan apa yang diajar oleh pendidik. Yang kedua yaitu peserta didik sulit mengerti dan memahami materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu peserta didik susah untuk menangkap penjelasan dari seorang dosen atau guru. Yang keempat yaitu peserta didik merasa bosan dengan materi tersebut. Yang kelima, peserta didik susah untuk berpikir. Baik, itulah penjelasan mengenai media pendidikan dalam proses pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.